Kenapa orang-orang pikir banyak banget main, kapan kerjanya? Kebalik gitu. Saya kerja melulu daripada mainnya gitu. Tapi saya nggak pernah saya itu bukan orang yang ngasih lihat kerjaan saya ke orang lain gitu. Saya cuma ngasih lihat kehidupan saya sama keluarga saya sama teman-teman saya gitu. Tapi fight-nya kita, nah orang-orang misalnya Alvin lah, Alvin hebat gitu. Semua orang bilang, ya Alvin hebat banget ya. Orang lain nggak pernah tahu Alvin jungkir balik ngadepin klien bagaimana dimarahin, uang rugi apa semua sampai Alvin bisa hebat. Taunya Alvin udah hebat aja. Gue pengen jadi kayak Alvin. Begitu dijalanin gaya hidup Alvin, dia nyerahin gue, nggak kuat. Karena apa? Orang melihatnya Alvin ini hebatnya. Juga kalau ada orang yang negatif, Alvin jelek aja. Gitu. Dia nggak tahu Alvin sudah berbuat baik, mencoba baik, merubah itu enggak. Gitu. Nah, skeptical itulah yang harus kita sebenarnya sebagai businessman kita jaga. Betul. Supaya kita tuh selalu positif. Gitu. Ya kan, positif tidak harus sombong. Gitu. Positif dalam arti kita, contoh ya, misalnya kita itu bisa membuat sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Gitu. Terus dengan misalnya kita posting sama-sama sama orang-orang yang kita berbuat baik sama mereka gitu. Itu kan positive vibe nih. Gitu. Nah, itu orang lihat, oh ini positif. Di dalam bisnis nih orang positif, gua percaya deh gitu. Jadi itulah yang sebenarnya gua akan build supaya orang bisa kasih percaya sama kita. Itu mahal sekali, susah sekali, perlu banyak waktu sekali gitu. Ya kan, kayak Alvin sama Roni percaya sama saya ngobrol hari ini karena bukan waktu 1-2 hari kenal sama kalian kan, panjang gitu ceritanya. Jadi itulah cara-cara saya untuk tetap selalu dekat sama keluarga karena keluarga adalah segalanya. Pada saat kita lagi jatuh, keluarga tempat kita yang paling rendah, titik yang paling rendah, nggak ada teman kamu di situ. Yang ada adalah istri dan anak kamu, bapak, ibu, saudara. Mungkin saudara juga enggak gitu, cuma keluarga kamu lah. Gitu. Yang kamu lagi jatuh di tempat yang paling bawah gitu. Itu masih ada. Nah, orang yang bekerja kamu itu datang silih berganti kan? Betul. Datang kerjasama, dia keluar, masuk gitu. Orang tuh people change. Family stay. Jadi family lah yang kamu pikir. Kalau misalnya kamu ada orang keluar yang kerja sama kamu gitu, jangan usah bersedih karena akan ada orang lain mengganti. Tapi keluarga nggak boleh keluar, nggak boleh lari, nggak boleh ada di luar, ya harus sama-sama terus gitu. Jadi itulah kekuatan kita. Nah jadi itulah modalnya kita bisa jalan ini semua secara sinkron, perusahaan, keluarga dan olahraga gitu. Kalau kita punya banyak pikiran di keluarga, kerja juga nggak bakal benar. Olahraga mau kerja, boro-boro mau olahraga gitu. Mau fokus, mau dropin mikirin gitu kan. Jadi ya kurang lebih gitulah ya. Lu tepuk tangan dulu dari tadi sih ya. Ada burung kan, ada burung. Gak biasa soalnya ya. Dan penjelasannya ya. Penjelasannya udah deh. Bikin kita banyak tahu juga. Iya kan. Nggak, tapi itu benar, lo keluarga itu basic, itu dasar, lo nggak bisa. Gue sempat ngalamin juga mas. Iya kan. Sama. Kita sebagai orang-orang usaha pasti pernah jatuh lah. Iya. Ya kan? Benar. Pasti pernah. I've been there. Semua orang. You've been there. Ya semua orang. Ya, kan? Semua orang kan pernah. kita kan positif kan, kita kalau almarhum bokap gue bilang orang pepatah Cina, dia bilang orang-orang Cina itu di komunitas orang-orang Cina dalam berusaha, orang yang jatuh dalam usahanya terus kemudian bisa berdiri lagi, mereka sangat dihargai oleh komunitas itu. Jadi kita pun harus gitu. Lihat budaya dan kulturnya orang-orang dari Chinese itu. Kalau jatuh tuh nggak disorakin gitu. Iya. Tapi begitu mereka bisa berdiri lagi, mereka highly appreciate gitu. So don't give up man, and any circumstances. Kayak pandemic gini, kita jatuh, kita nggak punya uang, gue nggak malu datang ke rumah Ron, gue minjem dulu dong Ron. Karena apa? Kita minjem kita pasti balikin gitu. Tapi kalau lu nggak percaya sama gue juga nggak bisa kan. Kan? Jadi kan itu kan harus ada kekuatan kita juga. Gitu. Jadi ya we have to be strong at any circumstances lah. Betul. Jangan tepuk tangan lagi udah. Nggak tepuk tangan sekarang. Nggak tepuk tangan. Tepuk lah. Oh iya. Iya, banyak banget tuh yang bisa diambil nih sama kita ya. Sudah ketemu sekarang ngobrol sama sangat memotivasi banget. Iya, dari semua hal banget, pengalaman-pengalamannya ya kan.
perjalanan kinerjanya seperti apa Mas Didi ya kan. Aduh, jadi viewer juga bisa lebih tahu juga tentang Mas Didi ini seperti apa bagaimana. Jangan viewer, kita juga lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam. Viewer nggak bosan lihat gua ngoceh. Ini inspiratif ya kan. Iya. Sangat memotivasi gitu. Jadi motivasi pastinya. Iya, jadi yang ngelihat Mas Didi itu ternyata Mas Didi ini. Oh, ini Mas Didi. Nggak tahu dia lebih hancur kan. Oh, ini yang awet 90-an. Dia ketawa gini bikin awet 90. Tapi bener Ron, gua nggak bohong. Mas Didi ini sama aja. Dari gua pertama kali ketemu nih sampai pas tadi nih. Iya, sama aja bener. Bener. Emang ini ya terbukti ya. Gawat nih, gue juga harus awet berapa? Awet 2000-an. Awet 2000. Awet 2000-an. Awet Awet bulet, brengsek lu. Lau tuh. Ster. Iya. Ster. Lu malu Mas Didi. Malu lu. Bentar lagi gue ster. Lasot nih, ya kan? Untuk para viewer nih, Mas Didi. Kasih wejangan dong buat kita semua nih. Gimana bisa sampai? Gimana caranya nih bisa sampai Mas Didi yang sekarang ini gitu. Kasih wejangan dong sama kita dan viewer nih. Ya. Kalau dibilang wejangan sih enggak ya, banyak orang yang jauh lebih berhasil, lebih established, lebih besar gitu. Cuma lebih ke apa yang kita alami dalam hidup ini. Satu, kita harus sebagai orang kita harus punya kemampuan untuk berdiri sendiri lah. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, gak ada ceritanya ibu rumah tangga terus hidup dari suami, gak ada. Ibu rumah tangga juga punya kemampuan ya kan, mengolah manajemen rumah tangga apa semua harus punya kemampuan ya kan. Nah di dalam menjalankan itu tentu kita selalu berminta sama yang atas. Kita selalu dalam kekuatan yang bisa menghadapi semua kesulitan, diberikan kesehatan. Kalau kita udah mendapat itu semua, kita jalankan itu semua, insya Allah baik gitu. Nah, jangan pernah putus asa dalam melaksanakan sesuatu yang kamu percaya bahwa ini akan menjadi gantungan hidup kamu. Nah, harus terus selalu tekun gitu. Tekun itu dalam arti kalau mungkin Roni sama Alvin ingat, saya dari pertama kali kenal sampai hari ini bisnis saya ini nggak pernah berhenti. Right? So jadi saya adalah orang yang super mengerti bisnis ini gitu. Dibanding sama mungkin yang baru 1 tahun 2 tahun ya kan. Nah yang 1-2 tahun ini akan juga sama saya kalau memang tekun gitu. Jadi ya pertama percaya kepada Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan keselamatan. Kedua tekun. Nah yang terakhir adalah kita harus berbagi. Karena gini, begitu rezeki itu datang, itu cobaan yang sebenarnya datang. Ya kan? Begitu rezeki itu datang, jangan pernah lupa bahwa sebagian dari rezeki kamu itu milik orang lain. Kita ini pipa. Tuhan ngasih kita rezeki berkah masuk ke dalam tampungan, masuk ke dalam pipa bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 buat pekerja, buat keluarganya, buat pembelian bahan, buat ini itu hak orang lain semua. Jangan pernah ditahan. 1 jam pun begitu datang bayar. Kamu nggak dikasih berkah, tapi kamu punya tabungan, keluarin lagi di pipa. Di situ saya percaya, selama kita niatnya baik, nggak akan pernah habis kita dikasih. Ini saya udah lewatin, percaya deh. Saya ada pernah sampai satu waktu, saya cuma bisa hidup untuk 7 hari ke depan. Kalau di 7 hari ke depan, waktu itu krisis moneter. 7 hari ke depan itu saya cukup untuk bayar uang harian sama keluarga saya makan. Saya bilang sama istri saya nggak tahu lagi nih, mungkin saya mesti tutup usaha ini untuk sementara karena nggak ada kerjaan, uang nggak habis. Istri saya bilang Tuhan akan memberikan kamu rezeki dari pintu yang berbeda-beda. Itu 1 hari kemudian tuh udah tinggal 2 hari datang teman saya,
ngasih saya proyek cukup besar, survive gitu. Jadi rezeki yang saya cari-cari itu saya kejar-kejar mati-matian nggak dapat, tapi datang lagi dari tempat lain yang kamu nggak sangka. Nah jadi ya tadi ya percaya bahwa kamu ada undangan dari Tuhan, kedua tekun, ketiga berkah. Tiga itu kamu jalanin, insya Allah kamu bisa maju. Saya nggak bilang kamu akan jadi orang besar, jadi orang hebat, jadi konglomerat, tapi hidup kita selamat. Hidup kita selamat kan cuman itu kan. Kita selamat gitu. Betul. Kita nggak terlibat hutang piutang, nggak dimaki orang, apa selamat aja. Nah di dalam hidup kita nggak semua orang senang sama kita. Gitu. Iya kan? Nggak semua orang suka sama kita. Nah, kita juga nggak usah pedulin karena hidup kita nggak sama orang-orang itu. Kita berdiri sendiri, rezeki cari sendiri, semua cari sendiri, hidup sendiri dan selamat. Carinya selamat aja. Selamat. Dah. Terakhir itu jangan nggak perlu macam-macam. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Ini tepuk tangan. Gua ulang. Iya, gua ulang. Fenomenal. Fantastis. Bombastis. Awas tangan lu, awas ya kan sakit. Tuh, kita ulang lagi nih, ulang lagi ya kan. Satu apa, Ben? Harus percaya sama Tuhan yang Maha Esa. Percaya. Harus percaya pokoknya itu. Yang kedua adalah tekun untuk mengerjakan sesuatu. Betul. Yang ketiga, setelah mendapatkan apa yang kamu minta dan apa yang dikasih sama yang di atas, harus berbagi. Karena di dalam yang kamu dapatkan itu ada hak-hak orang lain di dalamnya. Dan begitulah kamu akan selamat dan kamu akan bisa dapat pokoknya yang terbaik lah. Terbaik ya untuk hidup kita semua. Betul sekali. Luar biasa Mas Didi. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalian sudah dengar dari talk show kita sama Mas Didi. Dan untuk kalian yang penasaran dengan bintang tamu kita selanjutnya, atau ingin idolanya dapat kita tampilkan di acara Sapa Kamu. Yes. Jangan lupa subscribe, like, and share pastinya. Jangan lupa keliling untuk video-video yang baru dari kita. Begitu. Pokoknya apa yang kita hadirkan untuk kalian itu adalah yang bisa dapat memotivasi dan menginspirasi kalian menuju sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya pastinya. Ya nggak, Ben? Apalagi udah sampai gue merinding. Baru kali ini nih gue yang ini merinding nih. Iya kan? Yang nyetrum ya kan? Oke, gue Alvin, gue Roni, dan Didi Arifin. Sapa kamu.